Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Nur Haliza dengan nomor induk mahasiswa 2005112439 dari kelas 20B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna, konotasi, dan frasa untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi puisi dengan dosen pengampu Dr. Syafrial MPD. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di sebaliknya atau suatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata yang mengandung makna kias atau bukan kata sebenarnya. Ciri-ciri kata makna konotasi: yang pertama, makna tidak sebenarnya; yang kedua, makna tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual; yang ketiga, makna tambahan berupa nilai rasa. Untuk mengidentifikasi apakah suatu kalimat konotasi atau bukan dapat dilihat dari keambiguitas maknanya. Jika kata tersebut tidak masuk akal, maka kalimat tersebut dapat dikatakan kalimat konotasi. Berikut beberapa contoh kata konotasi yang sering ada di masyarakat. Yang pertama, binasa, yang bermakna mati. Contoh kalimat, pemburu menembak rusa itu hingga binasa. Yang kedua, sengit, yang bermakna keras. Contoh kalimat, Rio memenangkan pertandingan yang sangat sengit ini. Yang ketiga, wafat, yang bermakna meninggal. Contoh kalimat, kakek wafat tanggal 12 Agustus 2021. Yang keempat, senja, yang bermakna sore. Contoh kalimat, kami berhenti bermain karena sudah senja. Yang kelima, gundah, yang bermakna gelisah. Contoh kalimat, hatiku gundah menanti pengumuman seleksi beasiswa. Selanjutnya, beberapa contoh kata konotasi yang saya ciptakan sendiri. Yang pertama, penjilat, bermakna pencari perhatian. Contoh kalimat, saat butuh baru kau datang dasar penjilat. Yang kedua, pelipur, yang bermakna hilang atau lenyap. Contoh kalimat, pelipur lara suka dan duka. Yang ketiga, parasit, bermakna membebani. Contoh kalimat, jangan jadi parasit di kehidupan orang lain. Yang keempat, tabu, yang bermakna sesuatu yang dilarang. Contoh kalimat, legenda itu menjadi tabu di desaku. Terakhir, kata lumrah, yang bermakna kebiasaan. Contoh kalimat, membuang sampah sembarangan menjadi lumrah di masyarakat. Selanjutnya, penjelasan tentang frasa. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang berbentuk suatu makna. Frasa bersifat non-predikat atau yang sering dijelaskan sebagai gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam sebuah kalimat. Dalam sebuah susunan kalimat, frasa tidak dapat dipindah atau dipisahkan karena bisa mengubah makna kalimatnya. Berikut contoh kalimat konotasi berbentuk frasa yang ada di masyarakat. Yang pertama, makan hati, yang bermakna disakiti, kecewa, dan sedih. Contoh kalimat, sikapmu membuat saya selalu makan hati. Yang kedua, bau kencur, bermakna anak kecil. Contoh kalimat, masih bau kencur, jangan ikut permasalahan orang dewasa. Yang ketiga, lengan panjang, bermakna pencuri. Contoh kalimat, si lengan panjang itu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Keempat, lapang dada, bermakna sabar. Contoh kalimat, kami menerima kepergian kakek dengan lapang dada. Yang terakhir, kepala dingin, yang bermakna baik-baik atau tidak emosi. Contoh kalimat, selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Selanjutnya, contoh konotasi berbentuk frasa yang saya ciptakan sendiri. Yang pertama, kelas kakap, bermakna hebat, berkuasa. Contoh kalimat
bibir bermakna bahan pembicaraan. Contoh kalimat cerita tentang kasus itu sedang menjadi buah bibir di masyarakat. Yang terakhir, buah hati bermakna anak. Contoh kalimat apapun dilakukan Bapak demi si buah hati. Nah, teman-teman, bagaimana penjelasan